Em, jadi itu orang ini mimpi suara jelas? Oke, oke. Jadi sekarang orang masuk di bab 11, materinya tentang perdagangan dalam dan luar negeri. Jadi apa sih yang harus mau dicapai dalam bab ini? Yaitu yang pertama, untuk em, teorinya atau soft skillnya, menerapkan prosedur kelengkapan dokumen perdagangan dalam dan luar negeri. Jadi yang harus mau dicapai itu Moni harus bisa tahu, mengerti bagaimana prosedur kelengkapan dokumen perdagangan yang orang mesti siapkan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian yang untuk keterampilannya, yaitu membuat kelengkapan dokumen itu. Setelah orang tahu dokumen apa saja yang diperlukan, kemudian baru orang harus bisa tahu untuk mempersiapkan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam lalu lintas, atau lalu lintas ini sama saja dengan prosedur atau langkah-langkah untuk bisa melakukan perdagangan baik dalam maupun luar negeri. Nah, yang pertama kita bahas itu perdagangan dalam negeri. Perdagangan dalam negeri itu pengertiannya yaitu suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam lingkup suatu negara, sehingga perdagangan ini memiliki ciri-ciri menggunakan mata uang dalam negeri, peraturan atau prosedur, dan kebiasaan perdagangan dalam negeri. Jadi kalau orang ini kan kata-katanya tidak sulit, tuh tidak menggunakan istilah dan. Jadi perdagangan dalam negeri berarti hanya di dalam negeri sendiri, di luar negeri. Jadi kalau ya di Indonesia, ya di Indonesia. Nah, di sini ciri-cirinya berarti menggunakan mata uang rupiah. Kemudian peraturan prosedurnya berarti menggunakan peraturan yang ada misalnya dari Kementerian Perdagangan. Kebiasaan perdagangan misalnya tawar menawar lah, atau di pasar atau di mana kan dalam negeri. Jadi ciri-cirinya ya ciri-ciri perdagangan Indonesia. Kemudian peranan atau kegunaan perdagangan dalam negeri. Yang pertama, membantu penyebaran barang sesuai peranan pasar. Jadi kalau misalnya dia tentang bahan pangan, otomatis dia menyebarkan bahan pangan seperti beras, minyak, kelapa. Jadi bahan-bahan seperti itu. Karena penyebarannya maksudnya ya mungkin provinsi yang satu banyak memproduksi beras, jadi dia disebarkan melalui proses perdagangan. Jadi ada distribusi antar daerah. Kalau yang daerah A produksinya paling banyak beras, daerah B paling banyak produksinya cabai, jadi ada tukar menukar atau penyebaran yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada di sini pertukaran yang dilakukan menyebabkan kegiatan ekonomi semakin jelas karena produk yang diserap pasar adalah produk yang memiliki daya saing, harga kompetitif, dan memenuhi selera konsumen. Perdagangan atau pemasaran berperan dalam hal-hal berikut: penentuan harga dan nilai, penerapan nilai, dan lain-lain. Bisa dibaca ini jelas ya. Untuk prosedur perdagangan dalam negeri sendiri ada sebagai berikut. Jadi biasanya pedagang besar, maksudnya ini pabrik kan yang produksi pasti. Kemudian ke pedagang menengah, dia ke distributor atau misalnya kan grosir ya kalau di sini. Kemudian dia pindah ke pedagang kecil, misalnya contohnya warung. Jadi ini proses atau prosedur dari pabrik ke pedagang kecil. Ini prosedur ini masih mengenai proses perpindahan barangnya, belum termasuk dokumen atau kelengkapan. Kan di sini berarti dari pedagang besar dokumen apa yang dia harus persiapan di saat ada perpindahan atau perdagangan menuju ke pedagang menengah atau distributor atau grosir. Selanjutnya, bukti-bukti pembukuan dalam perdagangan dalam negeri. Nah, di sini kalau kita sebagai akuntan pasti ini pekerjaan yang harus kita lakukan, ini yang biasa kita lakukan. Jadi berikut ini ada beberapa bukti-bukti transaksi. Jadi ini faktur namanya faktur. Ini contohnya. Kalau yang di akun pasti sudah mempelajari mengenai bukti-bukti transaksi.
ini faktur. Faktur adalah salah satu dokumen sebagai bukti pencatatan transaksi bagi perusahaan penjual dan perusahaan pembeli. Jadi ini contoh faktur. Nanti akan dibahas di akuntansi lebih mendalam. Tapi ini adalah contoh ketika orang melakukan penjualan atau pembelian, tetapi secara kredit. Maksudnya ini masih dalam hutang atau piutang. Jadi belum bayar cash. Nah, ini buktinya, namanya faktur. Kalau kita melakukan penjualan, kita bisa sebut sebagai faktur penjualan. Kalau kita melakukan pembelian, ya orang yang membeli menyebutnya di dalam perusahaannya itu faktur pembelian. Nah, ini contoh fakturnya. Kemudian nota kredit. Apa sih nota kredit? Ini adalah contoh. Nota kredit itu, jadi dalam satu pembelian atau penjualan, ada saat di mana barang yang kita beli atau kita jual tidak sesuai dengan ketentuan atau syarat dari orang yang membeli atau menjual. Ada kalanya mungkin rusak saat di perjalanan atau dia taskip pas ada pemeriksaan barang, sehingga nanti orang taruh kira dia rusak pas saat orang terima tuh barang. Jadi orang harus kasih pulang dengan menggunakan nota kredit atau namanya ini istilahnya ini retur penjualan atau pengembalian barang. Nah, isinya seperti ini, nota kredit. Akun Anda telah kami kreditkan sebesar 5.500.000 atas pengembalian satu buah komputer Toshiba yang kami kirimkan tanggal 26 April 2018 lalu dengan nomor faktur 265/2018. Jadi ini contoh bukti transaksi ketika kita akan mengembalikan barang yang rusak atau tidak sesuai dengan ketentuan atau yang sebagaimana mestinya ya. Kata orang beli bagus, harusnya bagus yang datang, bukan yang rusak. Kemudian ada ada bukti transaksi lagi yang umumnya dipakai ya. Jadi ada kwitansi. Kwitansi itu dibuat untuk menyatakan bahwa pihak yang membutuhkan tanda tangan pada kwitansi telah menerima sejumlah uang dari orang atau pihak yang berutang. Jadi kalau sama dengan kwitansi untuk pembayaran. Jadi yang telah diterima dari akuntan Nugroho dan rekan. Jadi yang memberikan uang itu adalah kantor akuntan Nugroho dan rekan kepada orang ini yang namanya Setia Beriman, dia yang tanda tangan. Jadi Setia ini menerima uang dari kantor akuntan Nugroho dan rekan. Ini ada tiga contoh ya. 3 contoh, sementara di akuntansi kita mempelajari juga beberapa contoh bukti transaksi seperti selain dari ini ya. Kan kalau faktur, taruhlah ini kan faktur ada 2 sebenarnya. Faktur penjualan dan faktur pembelian. So 2 itu langsung hitung 2. Kemudian ada nota kredit, ada nota kontan. Kalau nota kontan itu mengenai penjualan atau pembelian secara tunai. Walaupun ada daftar barangnya, tetapi itu bukti secara tunai. Kemudian kita masuk ke perdagangan luar negeri. Tunggu mau lihat dulu, siapa tahu ada yang masuk. Jadi perdagangan luar negeri, satu orang cek sound dulu. Masih ada suara ini? Oke. Sekarang ke perdagangan luar negeri ya. Perdagangan luar negeri ya pasti jangan pikir jauh-jauh. Berarti bukan yang torang definisikan perdagangan cuma berarti tidak terjadi pada orang. Orang kan kalau mau pikir cuma di luar negeri. Berarti cuma antar negara yang tidak ada torang, ada Indonesianya di situ. Tapi bukan ya. Jadi ini perdagangan luar negeri antara Indonesia dengan negara-negara lain. Maksudnya seperti itu. Ya, jadi kalau didefinisikan adalah suatu proses tukar menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antara 2 negara atau lebih. Kemudian apa sih manfaat
dari perdagangan luar negeri. Ini beberapa manfaat memperoleh devisa. Devisa itu mata uang asing yang dijadikan sebagai alat pembayaran. Jadi kan ada kan mata uang misalnya $1 Amerika sama dengan 15.000 rupiah. Jadi itu nilai letak perbedaannya atau letak pengertian devisanya. Jadi kan sewaktu-waktu misalnya kita punya mata uang misalnya kita membeli dengan dolar kan. Jadi ini ada naik turun devisa atau kurs. Ketika pas kita beli barang itu dari luar negeri dengan harga $1 14.000. Nah, ketika itu kan pada saat murah. Pas kalau dia naik, misalnya $1 itu jadi 15.000, otomatis kan kita bisa untung 1.000 di situ. Kita bisa jual kembali. Kemudian untuk memperluas kesempatan kerja dengan adanya jadi biasanya kalau orang yang sudah melakukan ekspor impor dengan negara lain itu biasanya sudah ada kerjasama karena kita tidak bisa menjamin barang yang keluar dari pabrik ke luar negeri itu bisa dibayar dengan sebagaimana mestinya, karena masalahnya ini di luar negeri, kecuali di luar negeri itu sudah ada orangnya atau perusahaan cabangnya. Jadi tidak ada yang bisa menjamin untuk pembayaran secara lengkap atau secara tunai. Jadi ketika terjadi ekspor impor ada kerjasama antara negara di situ. Kemudian ketika kerjasama terjalin, otomatis yang dibutuhkan negara penjual atau pembeli, misalnya di Indonesia kekurangan, misalnya kan kalau di Indonesia itu biasanya ya untuk mesin-mesin masih melakukan kerjasama dengan Jepang. Jadi Jepang otomatis bisa membantu menstabilkan harga. Otomatis kenapa ini perannya menstabilkan harga? Ya karena kalau misalnya kebutuhan daging, misalnya daging sapi, kan ada daging sapi kalau misalnya diambil di Australia kan, kalau di Indonesia mahal, kalau kita bisa melakukan impor dari Australia, otomatis kan kalau di Australia agak murah, otomatis menekan harga yang ada di Indonesia. Kalau seperti hukum permintaan dan penawaran, kalau barangnya sedikit, otomatis harganya mahal, tetapi kalau barangnya banyak, otomatis harganya murah. Jadi itu keterkaitan antara ekonomi bisnis, materi yang satu dengan materi yang lainnya. Meningkatkan kualitas konsumsi. Kalau kualitas konsumsi ini tergantung sih. Itu ada branding. Jadi misalnya kan ada saja produksi yang dari luar negeri itu lebih bagus dari produksi Indonesia. Jadi ada saja ya. Tetapi memang kita harus mendukung yang namanya produk dalam negeri. Kemudian mempercepat alih teknologi. Memang di Indonesia perbedaannya dengan di luar negeri beda kan, yang misalnya lebih canggih yang di luar negeri, misalnya untuk dalam beberapa hal, misalnya kalau di Indonesia memang masih kira-kira 80% dikerjakan dengan tangan, kira-kira untuk misalnya pekerjaan pabrik dan lain-lain, tetapi di luar negeri mungkin perbandingannya setengah. Taruhlah di Indonesia 60%, 70% dengan tangan, yang sisanya robotik. Tetapi di luar negeri mungkin perbandingannya sudah setengah atau lebih dari setengah untuk yang robotik. Faktor pendorong perdagangan luar negeri, adanya kesempatan selera terhadap suatu barang untuk memenuhi kebutuhan barang. Jadi ini lebih ke kebutuhan tersier kalau misalnya dari luar negeri, karena yang biasa yang bermerek selalu dari luar negeri. Kemudian faktor penghambat perdagangan luar negeri, perbedaan mata uang, ya kan, ini harus menyesuaikan karena di saat mata uang asing kursnya naik, kita akan kesusahan
untuk sudah jadi atau Sudah. mau cek dulu sudah 2 minggu lalu. Iya mau cek dulu kasih Hah? Iya kita dari minggu lalu udah nggak bisa pakai. Jadi kita ke faktor penghambat perdagangan luar negeri. Pertama perbedaan mata uang tadi ya. Jadi otomatis karena perbedaan mata uang Indonesia ini masih di bawah sekali. Masalahnya $1 Amerika saja itu nilainya Rp15.000. Padahal satu banding 15.000 banyak itu. Jadi ketika ada pas karena ini kenapa Indonesia masih di bawah karena ini tergantung pertumbuhan ekonominya. Karena orang ya masih banyak masyarakat yang di bawah garis kemiskinan. Jadi so miskin mah ada yang lebih di bawah karena ada yang di pedalaman lah. Jadi di situ ya dia faktor-faktor leh. Kemudian kebijakan impor suatu negara. Setiap negara selalu melindungi barang-barang hasil produksinya sendiri dan tidak ingin barang-barang produksinya tersaingi oleh barang-barang yang berasal dari luar negeri. Jadi setiap negara itu ada peraturan ekspor impor. Merasa jelas ya tadi karena merasa tidak ingin tersaing. Kuota impor misalnya memberikan kuota kepada setiap barang impor merupakan cara yang cukup efektif membatasi jumlah barang. Nah, jadi kuota jumlah misalnya untuk mobil yang mahal walaupun orang ini ingin membeli banyak tetapi karena dibatasi kuotanya misalnya hanya boleh 5 ya hanya boleh 5 kan itu ditetapkan oleh negara misalnya yang Kementerian Perdagangan atau dari manalah yang mengatur itu misalnya hanya boleh 5 jadi tidak boleh lebih dari 5 kalau lebih pasti kena pasal. Terjadinya perang dan resesi ini so pasti terjadinya perang. Kemudian tarif yang telah dibebankan dalam melintas daerah pabean. Nah, ini bea cukai. Biasanya kalau barang-barang yang dari luar negeri, kalau masih ada di kardus, memang sih kalau dari Pamempe. Ini contoh no. Kan membeli sepatu dari luar negeri. Nah, harganya di atas mungkin harganya 1 jutaan lah misalnya. Jadi mempe tante bilang tudos mau cabu Joni dengan DP tag label cabu karena mau kena bea cukai. Jadi untuk sepatu itu anggaplah so pernah pakai. Jadi mempe sepatu so taruh di dalam koper no, ndak pakai dos lagi karena mau kena bea cukai. Karena ada kan pas di situ entah oleh karena apa pokoknya DP tag label cabu anggap itu so pernah pakai itu sepatu. Karena mau kena bea cukai itu mahal untuk barang yang apalagi yang barang selain dari itu ya kalau termasuk barang mewah misalnya mobil-mobil sport itu pasti kena bea cukainya tinggi dari yang tidak termasuk PPNBM itu biasa barang mewah di atas berbelit-belit prosedur. Memang untuk pengurusan perdagangan internasional itu DP proses ribet. Itu yang menghambat proses ekspor impor antar negara. Teori perdagangan ini ada beberapa. Teori keunggulan mutlak disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang daripada negara lain dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama. Jadi ini contoh. Indonesia kursi rotan 40, kalkulator 8. Jepang 20. Jadi yang di sini Indonesia di atas kalau kursi rotan, mark untuk kalkulator Indonesia masih di bawah. Jadi di situ perbandingannya. Kemudian jadi telak memang Indonesia pasti Jepang lebih unggul atau Indonesia lebih unggul untuk suatu barang tertentu. Teori keunggulan komparatif atau komparatif ini kok perbandingan. Nanti ini skip dulu ya karena waktu sudah lama. Kebijakan perdagangan internasional. Satu yang tadi saya bahas ada pas tadi ada di penghambat ada Leno di situ. Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Satu kuota ada pembatasan. Tarif juga ada pembatasan. Kemudian subsidi
dan biaya produksi suatu barang mempengaruhi harga jualnya. Subsidi merupakan satu bentuk keringanan biaya produksi bagi produsen domestik. Jadi dengan memberikan subsidi, harga produk juga dapat ditekan menjadi lebih murah. Itu subsidi, maksudnya ada penekanan biaya. Larangan impor bisa dilakukan untuk membalas tindakan negara lain yang terlebih dahulu melarang impor barang. Jadi sama dia bilang tadi, kalau dorang rasa tuh barang dari luar negeri lebih bagus, misalnya dang, untuk apa ya, misalnya yang sepatu orang kerjasama dengan Singapura. Singapura mau ekspor ke Indonesia, karena Indonesia rasa ini Singapura punya lebih mau laku, kong dorang pe barang itu dorang kasih banyak-banyak terus sampai menekan, maksudnya orang pe produk dalam negeri itu tidak laku atau mereka lebih memilih produknya Singapura. Tapi kalau ada keseimbangan, misalnya kalau Singapura ekspor sepatu ke Indonesia, kong Indonesia misalnya ekspor baju ke Singapura misalnya, yang penting seimbang. Kalau tidak seimbang pasti Indonesia akan melakukan stop ekspor impor antara Indonesia dan Singapura. Kemudian kebijakan perdagangan internasional, diskriminasi harga, ini jelas ya untuk dumping dan segala macam. Soalnya ini tinggal 7 menit. Nah, ini bukti. Sekarang kita langsung ke bukti saja. Bukti-bukti perdagangan luar negeri. Ini contoh yang dokumen yang harus orang buat. Pemberitahuan ekspor barang merupakan dokumen utama ekspor untuk keperluan dalam negeri yang diisi eksportir. Eksportir itu orang yang melakukan ekspor atau penjualnya dari dalam negeri dengan sebenarnya, baik ekspor dengan dan tanpa menggunakan LC. Ini DP contoh. Jadi memang ribet deh, banyak sekali ini yang harus orang. Yang kedua, laporan kebenaran pemeriksaan ekspor. Jadi ini harus diperiksa dulu, baru, soalnya kan ada saja untuk mencegah perdagangan yang ilegal, atau misalnya dorang lebih ke narkotika misalnya, mereka menjual barang ternyata di dalamnya ada yang lain, tidak sesuai dengan yang di atas ini, dokumen ini. Kemudian Bill of Lading. Ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh maskapai pelayaran yang merupakan tanda terima suatu barang, dengan kata lain tanda bukti untuk mengangkut barang. Jadi sudah disetujui tahap 1, 2 sudah dibuat dokumen, sudah diperiksa, kemudian ini yang memeriksa atau misalnya perusahaan yang di tempat untuk melakukan ekspor, misalnya perusahaan penerbangan, mereka membuat tanda terima atau bill of lading dari barang-barang tersebut. Kemudian terbitlah invoice atau faktur yang sama dengan tadi yang menjelaskan. Setelah itu ada sertifikat, dokumen yang dikeluarkan orang atau instansi lembaga yang berwenang yang menjelaskan spesifikasi tertentu dari suatu barang. Ini contoh. Karena perdagangan luar negeri harus dengan bahasa Inggris pasti. Kemudian alat pembayaran ekspor. Ini adalah contoh pembayaran ekspor. Tergantung, kalau dorang suka kerjasama ya bisa saja langsung transfer. Letter of credit. Pembayaran ini merupakan bentuk surat atau surat kawat yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabahnya. Letter of credit. Semua habis 5 menit. Wesel inkaso adalah pembayaran inkaso melalui bank, yaitu pengiriman dokumen oleh eksportir kepada importir dengan menggunakan jasa bank menagih pembayarannya. Jadi bank yang akan menagih uang untuk pembayaran. Bisa saja bank kasih duit dulu pak orang yang melakukan ekspor, kemudian bank yang mau tagih itu ke yang pembeli. Jadi bank penengahnya. Kemudian ada perhitungan, kemudian open account, konsinyasi itu tentang barang yang dititipkan, imbal beli atau switching, yaitu cara pembayaran yang lazim digunakan dalam perdagangan luar negeri sesuai kesepakatan.
Jadi ini tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kemudian prosedur nanti dijelaskan berikut Jo, karena habis jam. Masih ada ini banyak. Kurang berapa sih? Tapi untuk devisa kan sudah dijelaskan tadi tuh devisa. Ini yang sisanya ini, neraca perdagangan. Ada pertanyaan?